Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam bahagia untuk kita sekalian. Sahabat-sahabat muda APPN yang saya cintai, selamat berjumpa pada kesempatan kali ini. Kita akan belajar bersama-sama tentang keuangan negara. Belum nanti memasuki materi-materi yang lebih detail di video-video selanjutnya, maka video ini menyajikan hal yang sifatnya pokok di dalam pengelolaan keuangan negara. Pokok bahasan yang akan kita bahas di sini adalah tentang dasar hukum, pengertian, 4 pendekatan di dalam penyusunan Undang-Undang Keuangan Negara, ruang lingkup, asas pengelolaan, serta kewenangan di dalam pengelolaan keuangan negara. Sahabat muda APBN, kita sama-sama mengetahui bahwa negara ini didirikan dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita rakyat Indonesia, yaitu kesejahteraan. Untuk mencapai kesejahteraan, maka perlu adanya pembangunan. Pembangunan bisa dilaksanakan apabila kita memiliki modal. Salah satu modal yang penting adalah adanya uang. Uang ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar tujuan negara bisa tercapai. Uang tersebut dituangkan di dalam dokumen yang disebut dengan APBN. Isinya ada pendapatan, ada belanja, dan pembiayaan. Nanti untuk video-video selanjutnya saudara bisa lebih detail mempelajarinya. Nah, uang tersebut harus dikelola dengan baik untuk mengentaskan kemiskinan, memeratakan keadilan, pengembangan manusia, melayani masyarakat, menjaga keamanan. Itulah yang tertuang di dalam APBN. Baik, kita masuki materi yang pertama, yaitu dasar hukum. Dasar hukum di dalam pengelolaan keuangan negara yang pertama, landasan ideal adalah Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal-pasal yang terkait dengan keuangan negara, pasal 23. Kemudian, landasan operasionalnya adalah undang-undang itu sendiri. Setiap tahun kita punya undang-undang tentang APBN, kemudian ada peraturan pemerintah di bawahnya, ada peraturan Menteri Keuangan, keputusan Menteri, hingga surat-surat edaran yang dikeluarkan dalam operasional pengelolaan negara. Nah, khusus tentang keuangan negara, kita telah memiliki Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17, Undang-Undang Nomor 1, Undang-Undang Nomor 15, dan Undang-Undang Nomor 25. Khusus untuk Undang-Undang Nomor 25, saya berikan warna tersendiri karena ini ada kaitan dengan undang-undang pokok yang ada di atas. Ya, perencanaan pembangunan nasional ini pasti ada kaitannya nanti ketika dituangkan di dalam dokumen-dokumen APBN. Kita lanjutkan, ini hubungannya. Ya, kita lihat di sini hubungan antara Undang-Undang Dasar 1945 disebut sebagai dasar pengelolaan keuangan negara. Undang-Undang Nomor 17 memuat prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan negara. Undang-Undang Nomor 1 adalah kaidah administratif atau operasional dari pengelolaan keuangan negara, dan pertanggungjawabannya, pemeriksaannya ada di Undang-Undang Nomor 2004. Sahabat-sahabat muda APBN, apa sih pengertian tentang keuangan negara? Dalam artian sempit, yaitu APBN itu sendiri. Sedangkan dalam artian luas, ini pengertian menurut Undang-Undang Keuangan Negara. Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, ya, termasuk kebijakan kegiatan di bidang fiskal, moneter, kemudian kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ini ada di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. Kita masuk berikutnya, pengertian tentang pengelolaan keuangan negara. Inti dari pengertian pengelolaan keuangan negara bahwa keuangan negara ini dikelola mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban. Ya, ini pengertian dari pengelolaan.
Sahabat muda APBN, kita masuk ke berikutnya. Kalau siklus pengelolaan keuangan negara kita gambarkan, maka prosesnya seperti ini. Tahap perencanaan, kemudian tahap pembahasan penetapan APBN dengan DPR, tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan beserta kementerian lembaga dengan satker-satkernya sampai kepada satuan-satuan kerjanya. Kemudian tahap pengawasan baik oleh pengawas internal maupun eksternal, dan terakhir yaitu tahap pertanggungjawaban. Inilah siklusnya. Kemudian tahun berikutnya disusun lagi untuk APBN-nya. Pada materi selanjutnya, yaitu 4 pendekatan di dalam penyusunan Undang-Undang Keuangan Negara. Pendekatan subjek, maksudnya di sini siapa sih pelaku dari pengelolaan keuangan negara? Ada Presiden, Menteri Keuangan, kemudian kementerian lembaga, satuan-satuan kerja. Kemudian tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan. Kemudian prosesnya tadi sebagai lingkup atau siklus pengelolaan keuangan negara, dan objeknya adalah lingkup keuangan negara. Prosesnya maksud saya proses dari siklus APBN tadi ya, dan pendekatan objeknya maksudnya adalah lingkup. Sebentar lagi akan kita bicarakan apa sih lingkup pengelolaan keuangan. Ada 7 lingkup dari keuangan negara. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, kemudian menyelenggarakan tugas pelayanan publik, melakukan penerimaan yang merupakan hak negara, kemudian melakukan belanja yang merupakan kewajiban negara, kemudian kekayaan negara yang dikelola sendiri oleh pemerintah maupun pihak lain, ya. Kemudian kekayaan pihak lain yang dikuasai negara, dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Perhatikan ada 7 lingkup keuangan negara. Nanti silakan lebih detailnya dibaca di modul APBN kita. Sahabat muda APBN. Azas pengelolaan keuangan negara. Mari kita kenal asas-asas di dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu asas tahunan, bahwa APBN itu disusun tahunan, asas universalitas, ya, transaksi dituangkan di dalam dokumen yang utuh kesatuan antara pendapatan belanja diketahui semua. Spesialitas kredit anggaran disediakan terinci secara jelas dan peruntukan apa. Ini ada 5 tambahan ini untuk pendekatan baru, asas-asas baru. Silakan nanti saudara perhatikan. Ada asas akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan, kemudian oleh BPK. Kewenangan di dalam pengelolaan keuangan negara. Ya, ada kewenangan Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer sebagai bendahara umum negara yang memiliki kewenangan untuk pengelolaan fiskal, ya. Kemudian kementerian lembaga, ya, para menteri yang mengepalai departemen-departemen ini sebagai Chief Operational Officer, ialah pelaku dari penggunaan anggaran ini. Kalau di daerah ini dijadikan kewenangan kepala daerah. Di bawah tidak termasuk kewenangan moneter, karena kewenangan moneter untuk Undang-Undang Keuangan Negara itu diserahkan kepada atau Bank Indonesia. Ini secara rinci bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan umum tentang keuangan negara, kemudian dijelaskan kepada Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara yang untuk mengelola fiskal, termasuk kekayaan yang dipisahkan atau dikuasaikan atau dikuasakan. Kemudian kepada pengguna anggaran, yaitu kementerian lembaga, terus kemudian untuk daerah diserahkan kepada kepala daerah. Kekuasaan keuangan negara. Ini yang Menteri Keuangan yang menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, jadi menyusun APBN itu merupakan kekuasaan keuangan negara yang dimiliki oleh Menteri Keuangan. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, ini dokumen DIPA namanya, nanti teman-teman atau sahabat-sahabat muda bisa mempelajari lebih lanjut di materi-materi selanjutnya. Melakukan perjanjian, kalau kita perlu maka bisa, itu merupakan kewenangan Kementerian Keuangan.
Wewenang fiskal apa saja sih? Menyusun kebijakan. Tadi sudah saya sampaikan, menyusun APBN. Intinya adalah menyusun perencanaan dan menyusun konsep-konsep untuk APBN, ya, melaksanakan melakukan pemungutan kalau ada penerimaan negara bukan pajaknya, mengelola piutang, mengelola barang milik negara, dan menyusun laporan pertanggungjawaban dan tugas yang lainnya. Sahabat muda APBN, itulah gambaran umum sebelum nanti saudara mengenal lebih detail tentang APBN. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan menjadi pintu masuk sahabat-sahabat muda APBN lebih mencintai keuangan negara melalui Olimpiade APBN. Selamat mengikuti Olimpiade APBN, sukses selalu. Salam Olimpiade APBN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih.